Oke bang. Nama siapa bang? Nama. Nama lengkap, nama biasa. Ya bebas dah. Andra. Indra, oke. Kalau boleh tahu lu dari jurusan apa, tahun berapa lulusnya, dan dari univ mana sih bang? Lulusan akuntansi Mm-mm. tahun 2016, lulusan tahun 2023. Oh, 2023, oke. Berarti udah 2 tahun lalu ya bang ya? Iya. Kalau masuk berarti tahun 2000 berapa? 16. 16 oh, 16. Ih, 16, oke. Nah, dari kapan lu mulai aktif cari kerja bang? Wah, kalau aktif sih pas masih kuliah ya, Hmm, dari semenjak Covid. menurut lu apa sih makna kerja buat lu bang? Memenuhi kebutuhan hidup lah. Oke, memenuhi kebutuhan hidup. Ya, selain fungsinya ya itu juga, ya kan? Iya. Kalau dari lu sendiri berarti kan lu kan apa namanya? Udah menginjak hampir 2 tahun ya bang ya, belum ada panggilan kerja nih. Menurut lu apa sih sebenarnya makna dari pengangguran gitu bang? Menurut lu gimana makna aslinya dia? Pengangguran sebenarnya nggak ada maknanya ya. Yang bikin jadi pengangguran apa sih sebenarnya? Menurut lu? Ya kurangnya lapangan pekerjaan, terbatasnya lapangan pekerjaan, banyaknya syarat yang harus direkrut oleh para pekerja terhadap para pekerja yang lamar kan. Oh, Syarat oke. yang enggak, maksudnya kayak contoh, lu harus minimal lulus kuliah 4 atau 5 tahun. Kalau untuk yang 7 tahun pas nyari kerja saat lulus kerja udah terbatas umur. Ya kan? Kayak misalkan kita kuliah lulus umur 24, ngurus-ngurus yang lain, dan itu nggak mungkin otomatis lu ngelamar kerjaan pasti langsung dapet kan. Ada jeda waktu yang memakan waktu lagi nambah umur lu, sedangkan Oh iya. untuk batas maksimal cari pekerja rata-rata 25 tahun. Oh, oke. Iya sih benar-benar. Dan sebenarnya sih kalau lu kerja itu harus sesuai sama jurusan yang lu ambil kalau untuk mau berkarir. Karena kalau lu nggak punya pengalaman sesuai dengan bidang lu, itu akan lebih sulit lagi Buat ngelamarnya. buat ngelamar sesuai apa yang lu kuliahin, bidang kuliahnya. Oh, oke. Terus bang menurut lo gini, eh apakah karena lu belum bekerja gitu, terus identitas sosial yang lu rasain di sosial ya, itu lu jadi kayak dipandang beda gitu atau gimana gitu? Enggak lah, nggak ada sebuah perbedaan. Orang kan taunya kalau ketika lu mahasiswa atau kuliah atau sekolah, ya udah lu dikenalnya pelajar. Masalah kerja sampingan itu ya orang nggak mikir. Yang penting lu cuman ditanya gimana kuliah. Kalau di status lu sekarang ini bang, lu ngerasa kayak gimana di masyarakat? Masyarakat yang memandang lu kah atau gimana? Yang udah dapat dari masyarakat reaksinya seperti apa gitu? Ya kalau dari orang sekitar, lingkungan sekitar sih paling cuman nanya gimana kuliah, udah selesai, terus sudah kerja di mana. Cuman kan kalau kita responnya kayak alhamdulillah kuliah udah selesai, cuman pekerjaan, masyarakat pun juga tahu kan gimana stigmanya cari pekerjaan di Indonesia, susahnya kayak gimana. Mereka juga ya wajar, ya udah semangat aja. Mereka terus semangatin sih. Oh, oke. Berarti motivasi lu tadi kan lu bilang tuh kalau misalkan agak sulit kalau cari kerja yang gak sesuai jurusan, Iya. ya kan? Nah, pada faktanya bang, kan banyak banget ya apa namanya syarat pekerjaan tuh yang fresh graduate, Iya. all jurusan, Iya. ya kan? Meskipun nggak ada pengalaman di bidang itu. Iya. Nah, kenapa sih lu memilih jurusan lu pada saat kuliah akuntansi pada saat itu, lu kenapa milih dia? Sebenarnya kalau untuk jurusan ya itu kan banyak banget apa kayak kenapa alasannya, kenapanya, karena kan kalau dilihat dari prospek kedepannya jurusan mana sih yang bakal bisa nyari pekerja yang banyak gitu loh, kayak lo buka lowongan pekerjaan yang banyak, walaupun semua rata-rata jurusan semuanya tuh banyak yang buka. Tapi kita lihat semakin kalau apalagi di ibu kota ya, banyak perusahaan-perusahaan, siapa sih yang gak butuh akuntan gitu dan segala macam, atau yang dari bidang-bidang ekonomi lah, siapa sih yang nggak butuh gitu. Oke. Terus dilihat dari mungkin dari apa ya, kayak dari diri lu nya nih,
lu tuh minatnya di bagian apa gitu loh. Kayak apakah lu cocoknya di bidang sosial kah, atau di bidang seni kah, atau di bidang ekonomi kah, atau di bidang matematika dan segala macam. Kan itu balik lagi, ketika lu ada satu keunggulan, apa sih yang diunggulin dari lu? Gue cepet nih hitung-hitungannya. Berarti kalau untuk masalah hitung-hitungan, kalau lu pilih matematika, oh enggak, skip. Coba apa lagi yang bisa hitung-hitungan selain itu? Manajemen oke, akuntansi oke, ada hitung-hitungan. Tapi kan kalau ketika terjun, kita kan nggak tahu gimana dalamnya kan. Cuman ya udah dijalanin aja gitu. Karena dilihat dari prospek pekerjaan ke depannya. Karena rata-rata juga bukan dari kita orang doang yang tahu ya. Orang semua juga apa sih yang dibutuhin, rata-rata tuh nyebutnya akuntansi, manajemen dan segala macam. Kalau untuk bidang-bidang sosial mungkin banyak, cuman kan agak sedikit kurang peminatnya mungkin. Oke. Berarti Bang gini, kan lu berarti prospek pekerjaan ya motivasinya ya, kalau bisa gue tangkap ya prospek pekerjaannya. Nah, tapi pada kenyataannya kan lulusan akuntansi, kan lu lulusan akuntansi, itu ternyata nggak segampang itu nyari kerja kan. Nah, kendala lu apa sih Bang sebenarnya? Dan tantangannya gitu? Kendalanya banyak, saingan, udah gitu juga maksudnya gue nggak menyalahkan tentang gimana kendala dan segala macam, balik lagi ke orang masing-masing ya, gimana cara dia beradaptasi, gimana cara dia, lu tuh di jurusan lu ini lu bisa ngapain gitu. Maksudnya keunggulan apa yang bakal lu dilihat oleh orang lain buat lu bisa berkompetisi kayak gitu. Cuman kan tapi kalau misalkan dari diri gue sendiri, kayak ya udah gue kalah saing, mungkin banyak yang lebih baik dari gue. Akhirnya ketika gue waktu itu cuti kuliah, jadi gue nyari kerjaan di bidang yang gue kuliahin itu. Berarti kendala yang paling signifikansi yang lu hadapin selain banyaknya saingan dan orang dalam, apa lagi Bang? Yang paling kerasa banget di hidup? Wawancara. Ketika lu interview kerja. Kenapa tuh? Beberapa orang terkadang ada yang nggak bisa buat interview kerja. Bukan nggak bisa secara ngomong ya, mungkin dia mau ngungkapin apa yang diomongin, dia bisa, apa yang ditanyain mungkin dia bisa jawab, cuman kayak nggak pede aja gitu. Jadi ketika bukan maksudnya kita nggak bisa ngelakuin kerjaan itu, hanya cuman karena nggak bisa kita interview, jadi pihak interview itu ngerasa kayak kita tuh nggak kompeten. Karena mungkin karena dinilai dari situ doang gitu. Karena orang kan dinilai, oh ini orang pede, oh ini orang maksudnya public speakingnya bagus dan segala macam. Cuman kan itu kan nggak menentukan gimana cara dia ngerjain kerjaannya. Tapi rata-rata ketika lu nggak bisa interview dengan baik dan benar, ada kayak terbata-bata atau ragu secara omongan atau kayak gugup, oh itu menjadi penilaian, objek penilaian itu. Iya. Oke. Berarti kan karena lu kendalanya itu lu agak nggak terlalu ibaratnya fleksibel buat interview gitu ya. Ya. Lu pernah nggak sih ikut pelatihan yang kayak gitu? Apakah itu membantu lu? Sebenarnya kalau untuk pelatihan pun itu mungkin kalau untuk orang yang kayak gue pribadi mungkin dibilang berguna atau nggak berguna pun belum tahu ya, karena kalau untuk ikut belum pernah. Cuman kalau untuk pribadi, ketika lu udah sering-sering latihan pun, ketika emang kalau udah waktunya lu kadang bisa ngeblank. Gitu. Serutin lu latihan, lu kayak sebelum presentasi lah, pasti kan lu ngapalin nih, udah semua di luar otak tuh, udah mentok lah. Tapi ketika lu berdiri atau ketika mulai, gimana catatannya? Oke. Atau lu di situ apa kalau ada merasa perasaan kayak yang takut untuk berkumpul lagi karena mereka akan ngomongin kerjaan kah, atau kayak akan nanya lu sekarang kerjanya di mana kah, atau apa kalau ada perasaan takut kayak gitu? Lebih ke malu sih. Oke. Berarti lu rasa malu lu itu karena lu udah berpikir stigma mereka akan seperti apa gitu? Ya, karena realitanya gitu. Oke. Realitanya gitu ya. Oke. Nah, dari semua obrolan tadi kita dari awal, itu kan gue agak sedikit nangkep ya, ada yang reaksinya emang stigma sosial dari dulu gitu kan, terhadap yang belum kerja. Kalau dari lu sendiri Bang, gimana cara nanggepin semua reaksi sosial yang lu dapat? Cara lu nanggepinnya? Nggak perlu nanggepin omongan orang sih. Oke. Berarti lu kayak individual aja? Ya jalanin aja apa yang ada sekarang. Kalau terlalu sibuk urusin omongan orang, yang ada pusing lah.
Orang banyak yang ngomong, nggak semua orang ngomong A, pasti ada yang B, ada yang C, ada yang D. Kalau semuanya lu tangkep, gimana otak nggak pusing dengerin salah satunya, ntar ada Iya sih. aja gitu loh. Cari yang menurut lu bener aja dah. Menurut lu nih bang, kenapa sih masyarakat itu punya ekspektasi kalau lulusan kayak UNIF gitu S1 gitu harus segera kerja? Padahal kenyataannya kan kayak yang udah lu alami sendiri gitu ya, meskipun udah punya gelar tapi ternyata masih susah gitu. Karena masyarakat kita nih masih berpikiran seperti orang dulu, di mana orang yang berpendidikan tinggi itu lebih gampang, lebih mudah untuk dapat pekerjaan. Padahal realitanya lu SMP udah bisa kerja, asalkan ada kemauan, asalkan punya skill. SMA pun, SMK pun, asalkan lu punya skill udah diterima kerja. Sekarang kalau orang kuliah, apa bedanya sih sama anak kuliahan yang cuma nambah materi doang? Sedangkan praktek PKL anak SMK juga dapat. Kuliah pun sama PKL juga, tapi kalahnya jam terbang. Anak SMK kerja lulus, anak kuliah nunggu dulu selesai kuliah baru kerja kan. Ketika kita mau terjun, ada yang dapat, kita misalkan saingan sama anak SMK, mereka terjun lapangan udah lebih lama dong, yang berpengalaman lebih lama. Sedangkan kita fresh graduate istilahnya, Ya. itu kan maksudnya dari segi pengalaman aja udah kalah. Mau pengalaman apalah, dari pekerjaannya kah, dari di lapangannya kah, itu pasti udah jelas kalah. Terus gimana caranya buat kita bersaing? Ya pasti balik lagi kan dengan belajar skill baru, kursus skill baru ya kan. Tapi kan semua itu ya kayak sesuai omongan yang di awal tadi, kalau misalkan ekonomi lu nggak sebaik yang dikira, itu kan bakalan susah Iya buat sih, benar-benar buat apa, upgrade diri gitu Iya. lah. Tapi tadi kan lu bilang mau lulusan SMP atau kuliah cuma bedanya beda nambah materi sama terjun lapangan duluan. Iya. Terus lu bilang tadi di SMP, kalau misalkan SMP nyatanya SMP lu udah bisa kerja asal ada kemauan. Apakah berarti yang lulusan sarjana yang belum sampai sekarang belum kerja itu artinya dia nggak ada kemauan? Ada beberapa yang masih orang kuliah itu hanya bisa berfokus sama kuliahnya aja. Walaupun banyak juga yang orang kuliahan dia kuliah sambil kerja. Oke. Tapi beda hal misalkan dia kuliah dulu baru kerja ya. Kecuali kalau dia udah kerja dulu baru kuliah. Oh, Jadi kan udah ada Iya sih. spare ya. Tapi kalau misalkan lu kuliah dulu terus baru kerja, ya itu kan lu harus nyari semester terakhir biar supaya jadwal-jadwal kuliah lu nggak bentrok. Ada beberapa orang yang bisa ngorganisir hal kayak gitu, ada beberapa yang nggak bisa. Daripada dia nanti ngeluh, gue capek, gue habis kerja, gue nggak konsen buat ngerjain tugas kuliah. Begitupun juga tugas gue kuliah gue banyak, jadi kerjanya nggak konsen. Lebih baik fokusin satu hal dulu untuk diselesaikan baru. oke. Terus lu ngerasa nggak sih pendidikan yang lu tempuh ini kan akuntansi ya, itu relevan dengan kebutuhan lapangan kerja sekarang? Relevan. Setiap perusahaan butuh akuntan. Banyak. Setiap tahun banyak yang banyak yang pensiun, banyak yang di-cut, dan banyak juga butuh lowongan akuntan. Tapi ya balik lagi, saingan kita bukan 1, 2 sampai 10 orang. Apalagi akuntan banyak ya. Bahkan ribuan orang, ratusan orang yang dari luar daerah, dari luar negeri pun ada yang nyari kerja di sini kan. Jadi nggak menutup kemungkinan dong ya kita bakal kalah saing. Alasannya apa ya? Karena pelatihan kerjanya juga, walaupun pemerintah udah nyiapin prakerja, itu kan terbatas kuota. Hanya cuman beberapa, misalkan yang ngelamar prakerja 10.000, yang diterima cuman 1.000, ya 9.000-nya mau ngapain? Iya sih. Mau nunggu kuota selanjutnya. Oh itu lama loh. Gua aja daftar prakerja dari 2021 sampai sekarang aja nggak dapet kuotanya. Terus kan lu sekarang kondisinya lagi gini ya, belum dapat panggilan gitu. Kegiatannya ngapain aja sih bang sama Sehari-hari. Kegiatannya nggak ada. Lebih banyak muhasabah diri sih, introspeksi diri aja. Apa sih yang kurang? tapi Mau selain itu kayak lu ngelakuin sesuatu nggak buat ya tadi misalkan mengupgrade diri atau nggak belajar mandiri gitu? ya belajar mandiri sih mungkin. Cuman kalau untuk sekarang ini kayak lebih ya
ada yang bisa dikerjain ya dikerjain aja. Yang penting untuk kebutuhan sehari-hari bisa tercover dulu lah gitu loh. Sembari ya gue ada usaha kecil-kecilan aja ya kan. Nah, Oh, itu usaha usahanya apa tuh? Bang. Ya usaha bareng saudara gua kan, Pak Di gua itu kayak warung-warung sembako gitu, jual-jual gas dan segala macam. Terus balik lagi orang tua gue punya usaha kontrakan kecil-kecilan, yaitu juga maksudnya gua kelola gitu loh. Jadi ya nggak sebengong-bengong orang di rumah bengong doang gitu loh. Iya, oke. Menurut lu nih Bang, sistem apa ya, pendidikan tinggi saat ini tuh cukup gak sih mempersiapkan mahasiswanya buat dunia kerja? Gue nggak terlalu ngikutin dunia pendidikan sekarang ya. Cuman kalau untuk dilihat dari kurikulumnya masih sama aja sih. Nggak terlalu mendidik skill, hanya menambah teori aja. Skill ya kita pribadi aja yang ngelatih. Sejauh mana sih Bang jaringan atau networking orang dalam ya mempengaruhi peluang kerja? Wow, pengaruh banget. Banget. Jujur, Eh. gue juga masuk kerja itu dari orang dalam. Oh, pas lu masih yang Pas cuti itu? pas cuti itu gue kerja bisa masuk kerja itu karena orang dalam. Gue kenal tetangga, akhirnya gue dimasukin. Itu pengaruh banget. Ketika lu nggak punya siapa-siapa di kerjaan, mau lu kompeten apapun, kalau misalkan lu kalah saing sama orang dalam, woi pasti itu. Apalagi bawaan dengan jabatan yang ada ya. Kita nggak memungkiri lah, bukan maksudnya kita mau fitnah atau segala macam. Fakta realitanya aja. Yang orang awam pun paham. Lu pinter, kok lu nggak kerja sih? Lu udah interview user dan segala macam, kok lu nggak masuk, gagal, nggak lulus, kenapa? Apa sih? Kenapa? Iya. Kalah saing, maksudnya nilai lu nomor 1 nih, tapi lu kalah sama orang nomor 3 ya, kenapa tuh? Yang jadi pertanyaan besar gitu Iya, ya. kenapa? Ternyata yang nomor 3-nya anaknya manajer. Keponakannya lah, kerabatnya lah. Oke. Itu nggak mustahil. Apalagi di Indo ya Bang. Hei, Oke. Menurut lu Bang, apakah pekerjaan yang tersedia di Indonesia sekarang nih sesuai nggak sih sama latar belakang pendidikan lu Bang? Yang potensi tadi. sesuai. Cuman kan balik lagi, dia persyaratannya terlalu kompleks, terlalu banyak. Yang paling lucu persyaratannya apa Bang yang lu temuin? Umur. Kenapa lu Nyari bilang itu fresh lucu? graduate tapi pengalaman 3 tahun. Oke. Iya ya, nyari di mana fresh graduate juga ya. Fresh graduate tapi di basic pengalaman di pamflet lowongan pekerjaan fresh graduate, tapi ketika lu detail buka persyaratannya minimal 2 tahun pengalaman atau minimal 3 tahun pengalaman. Dan yang emang harus di Ya fresh, fresh graduate pengalaman dari mana 3 tahun? Iya, orang kuliah gue. Ataupun kerja ya bukan bidang gue. Iya, betul. Itu pengalaman dari mana? Ya ada kerja, pengalaman 2 tahun kerja tapi bukan sesuai bidangnya. Tapi Iya. ketika kita mau terjun ke bidang yang itu, nyari fresh graduate kita umur berapa? Maksudnya kita fresh graduate ini umur berapa gitu loh. Mereka nyari fresh graduate yang bisa di bawah 23 tahun. Sedangkan kita di atas 23 tahun fresh graduate-nya. Mereka kenapa nyari yang di bawah segitu? Ya ini maksudnya bukan secara gua ngomong asal, tapi sepengetahuan gue ya mereka mau digaji kecil. Mereka takut untuk orang yang udah punya pengalaman kerja, Yang udah pro lah ya. yang udah bisa, mau ya pengalaman lah, bukan pro lah. Oh, pengalaman. Bicara negosiasi gaji, itu yang mereka takutin. Oh. Berarti mereka underpaid gitu. iya. Yo. Oh, Itu normal. Gak ada yang hal aneh dari itu. Tadi kan lu ini ya ngejelasin tentang tadi tuh persyaratan dan sebagainya macamnya itu aneh gitu ya. Jadi menurut lu sistem perekrutan di Indonesia tuh gimana sih sekarang nih? kayak lu ngerasa proses rekrutmen di Indonesia ini transparan dan objektif gak sih? Enggak. Sama sekali. Karena banyak masyarakat yang lain juga bilang kayak gitu kok, bukan gue pribadi. Mereka lulusan mana, pengalaman kerja di mana, tapi proses perekrutan syarat pekerjaannya itu lebih sulit. Karena mereka yang berpengalaman pun terbatas sama umur. Ya kan? Iya. Sekarang emang pikirannya orang mana sih yang berpikir bahwa hanya umur 25 tahun yang harus dapat duit?
harus dapat pekerjaan, sedangkan umur 25 tahun nggak perlu makan gitu, Nah itu benar-benar. nggak perlu kerja, Kayak hanya cuma udah- bengong-bengong iya. doang. Ya udah purba gitu. Ih, udah purba, udah harus musnah, udah harus mati gitu kan enggak. Iya benar-benar. Karena persyaratannya yang kocak ya di Indo kerjaannya. Iya tentang umur segala macam. Padahal kekompetenan nggak dilihat juga dari umur kan. Akhirnya banyak keluar tren kabur aja dulu, ya Oh, kan. iya, Nah, lu gimana bang pendapat lu tentang tren itu? Apakah ada ngaruhnya sama sistem pekerjaan di Indonesia? Soalnya rata-rata yang Oh buat iya, tuh jelas. Gen Z. Jelas, ngaruh banget. Kenapa gue bilang ngaruh? Pekerjaan di luar itu nggak menuntut persyaratan yang muluk-muluk. Lu mau kerja, lu kompeten kerja, lu bisa jujur dalam pekerjaan, mau umur lu, walaupun ada batas umur ya, tapi nggak sepahit di sini. Mereka batasan umurnya lebih tinggi daripada di sini. Dan itu lebih memungkinkan. Anggaplah kita kerja di negara sendiri jadi budak, nggak dapat hasil apa-apa. Tapi kita kerja di negara orang jadi budak, kita pulang ke negara sendiri dapat hasil banyak. Kasarannya gitu ya. Kasarannya kayak gitu. Oke. Sama-sama kerjanya budak, tapi kita dapat hasil. Di sini lu mau jadi budak, kerja banting tulang, lembur segala macam. Dapat apaan? Dapat ocehan, dapat hikmahnya, dapat sakit hati itu doang. 2M atau enggak 2M? Makasih mas. Iya, dapat makasih udah itu doang. Iya sih, benar-benar. Tapi lu tertarik gak sih kan ngeliat yang perusahaan itu tuh kayak gini gitu. Terus tadi lu sendiri bilang kalau yang luar negeri tuh ya nggak muluk-muluk gitu kriterianya. Tertarik. Karena gue pribadi gue punya planning kayak gitu. Oh iya. Punya planning kayak gitu. Kalau boleh tahu di mana bang? Kemana akan lu ini? Gue punya referensi dua, antara Jepang atau Korea. Tapi gue sekarang lebih preferensi ke Korea. Oh oke. Kenapa lu memilih itu? Untuk pekerjaan sebenarnya sama, untuk tekanan kerja sebenarnya sama. Cuma balik lagi kita kerja tuh butuh apa sih? Duit. Butuh duit. Upah gaji lebih besar di sana. Oh. Jadi kayak tekanannya sama, tuntutannya sama, mendingan gue di sana ya. Kalau Iya. banyak. Jadi lebih gede. Iya. Gitu. Oh, I see. Perbandingannya walaupun kita hidup di negara orang, apa kayak misalkan sama biaya hidupnya sama tinggi dan segala macam, gajinya juga dihitung gaji sama. Beda kalau dikursin ke sini dong. Iya. Kita walaupun kita gaji misalkan ya, gaji sejuta. UMR di sana 2 juta. UMR di sini 5 juta. 2 juta nilai mata uang di sana sama di sini Beda. perbedaannya. Biaya hidup 5 juta lu biaya hidup di Jakarta habis. Iya. Tapi juga kalau misalnya di sana kan tergantung kita gaya hidupnya gimana. Nah, kan? balik lagi. Makanya kan kita diajarin buat nerapin prinsip hidup frugal living kan. Iya. Jadi kalau kita hidup di sana juga frugal living, kita bisa save pemasukan ke di sini berapa. Sedangkan kalau kita mau frugal living di sini, Gak bisa. Gue juga udah. frugal itu juga ya. yang ada ugal, bukan frugal lagi, Ada ugal. ugal-ugalan. Berarti lu merasa relate sama tagar kabur aja dulu. Gue relate. Karena dilihat dari perusahaan atau negara-negara lain yang membutuhkan lowongan pekerjaan pendatang atau maksudnya kayak pekerjaan imigran dari sini, Iya. ya kenapa nggak diambil kesempatan itu? Berkarir, maksudnya bukan berkarir ya, kayak mencari kesempatan karir di luar negeri gitu, kerja di luar negeri. Walaupun kerjaannya notabene nggak se-eksentrik atau nggak se-wow di apa kayak jurusan lu akuntan pasti kerja kantoran dan segala macam. Iya. Tapi kalau misalkan lu kerja di luar negeri, misalkan jadi kayak petani dan segala macam, bandingin gitu loh. Jauh beda. Akuntan di sini sama petani di sana lebih dihargai mana? Oh, oke. Berarti juga apa lu lihat dari tingkat penghargaan sosialnya ya. Layaknya seorang pekerja dihargai. Oh. Jauh banget ya di Indo sama di luar. Ya, gue no komen kalau itu. Oke. Kita kenalan dulu kali ya bang. Oh iya boleh. Nama gue Ayu, terus ini Rohmatul sama Fadia. Kita angkatan 22 Pensos. Terus kalau abang sendiri namanya siapa bang? Nama gue Razi, angkatan tahun 2021. Nama panjangnya? Arazi Herwijil. Panggilnya Razi. Iya. Kalau boleh tahu dari prodi mana sama Unifor? Manajemen dari prodi manajemen dari Institut Bisnis Muhammadiyah. Tahun lulus bang?
tahun 2021. 2000. Oh, baru ya berarti. Kan tahun lulus tuh 2025, berarti aktif mencari kerja mulai Aktif mencari kerja mulai dari 2021 sih. dari 2021 Udah mulai kerja sampai sekarang. sampai sekarang. Kalau buat abang sendiri, arti kerja itu gimana sih? Bisa deskripsiin nggak? Kalau arti kerja itu sesuatu kegiatan yang kita lakukan untuk menghasilkan uang. Yang menghasilkan uang. Iya. Terus berarti dari cari kerja tahun 2021 sampai sekarang masih nganggur juga ya bang ya, belum dapat kerjaan. Jadi kalau misalnya menurut abang sendiri, makna nganggur tuh apa sih bang? Apa ya? Memaknai status menganggur abang gitu. Oke. Nganggur. Sesuatu kegiatan yang tidak menghasilkan apapun sih. Dan tidak menghasilkan apa. Bang, kita sambil bercanda aja ya. Bingung. Berarti selama belum dapat kerjaan ini, kerjaan abang ngapain? Maksudnya kegiatannya gitu. Kegiatannya sih sebenarnya lagi ini aja sih, mau buka bisnis lagi. Oh iya, mau buka bisnis lagi Iya. sekarang. Apa tuh? F&B sih. Oh, keren. Good luck. Apa yang membuat abang nih milih jurusan manajemen kan tadi waktu kuliah, terus apa pilihan itu didasarkan sama pilihan karir abang nanti gitu, karir yang dituju? Kalau untuk karir sih sebenarnya iya, karena manajemen kan banyak untuk dibutuhkan di pekerjaan. Jadi sebenarnya pas baru masuk kuliah juga udah mulai bisnis juga sih. Jadi makanya masuk manajemen untuk mengelola bisnisnya, jadi lebih baik gitu sih. Terus apa aja sih yang udah abang lakukan nih buat dapat pekerjaan dari tahun 2021 ini sampai sekarang? Mungkin melamar kerja di beberapa tempat, terus sama berusaha untuk minta tolong ke teman-teman dekat sama saudara gitu, apakah ada lowongan, terus gunain aplikasi sosial media untuk info lowongan juga. Kalau kayak kan persyaratan kerja banyak nih, itu menghambat juga nggak sih menurut abang? Kayak kualifikasi, Iya, kualifikasi. badan atau mungkin kayak harus berpengalaman sekian tahun gitu. Itu menghambat nggak? Kalau dalam segi pekerjaan sih sebenarnya enggak, tapi kalau dari individual sih agak menghambat ya bagi yang fresh graduate gitu kan, karena belum pernah ada pengalaman kerja sama sekali. Kalau buat abang sendiri menghambat berarti? Iya, kalau untuk yang fresh graduate gitu pas awal baru lulus. Kan apa ya, sebelum kita lamar kerja kan biasanya kita bikin CV. Nah, Iya. di CV itu kayak ada sertifikat dan pengalaman kerja dan lain-lain gitu. Abang pernah ngikutin pelatihan magang gitu nggak sih sebelumnya buat memenuhi CV itu? Pernah sih. Oh iya, apa aja tuh? Ya mungkin kan SMK jadi ada PKL gitu selama 3 bulan kan, terus ikut organisasi juga, jadi buat ngisi di CV-nya tersebut. Karena abang kan hitungannya nganggur tuh udah cukup lama juga ya. Perasaannya gimana sih yang dirasakan gitu selama nganggur? Ya agak rasa sedih sih, karena malu juga kan untuk pemasukannya, kadang-kadang ada atau enggaknya, jadi lebih ke malu gitu, tapi tetap berusaha lah biar dapat pekerjaan yang layak. Kalau menurut abang sendiri, kenapa sih masyarakat kita gitu, masyarakat Indo itu nuntut semua orang yang pada baru lulus itu buat ayo buruan kerja gitu? Kenapa? Ada nggak sih alasan menurut abang sendiri? Kalau menurut alasan karena kita didoktrin dari kecil, di saat kita udah lulus sekolah itu kita punya duit sendiri buat nyari kerja. Itu sih. Jadi disuruh kayak lebih mandiri sama kayak buat nyenengin diri sendiri pas udah dapat kerja dan dapat uangnya itu. Makanya kayak ya udah kerja gitu, dapat uang.
bisa juga kayak buat balik modal guys. Iya benar, balik modal pendidikan. Pendidikan. Kalau menurut abang di sistem pendidikan sendiri terutama di kampus abang sendiri, kira-kira tuh kampus tuh mempersiapkan gak sih buat mahasiswanya tuh buat kayak punya persiapan buat dunia kerja itu sendiri? Apa ya udah hanya sekedar teori kelas aja atau kayak hal-hal lain yang dari kampus tuh mensupport kita buat kita terjun ke dunia kerja? Mungkin mensupport sih karena ada pelatihan-pelatihan. Tapi terutama kalau faktor dari kampus saya sendiri fokusin ke ini sih entrepreneur dia. Iya. Kalau misalnya menurut abang relasi itu berpengaruh besar gak sih dalam mencari pekerjaan atau dalam kayak kita bersosialisasi dalam hal kayak cari kerja gitu? Lebih pengaruh relasi dari teman atau lebih kayak ya udah hanya dari yang tadi abang bilang kan sebetulnya nyari di medsos gitu ya, gitu lebih berpengaruh dari relasi atau dari mana? Sebenarnya sangat berpengaruh dari relasi sih Kak. Karena kita ada bantuan teman atau saudara di dalam, jadi ikut tes formalitas, jadi dibantu langsung masuk gitu untuk pekerjaan. Tadi disinggung terkait sedikit proses rekrutmen yang agak sulit ya kalau di Indonesia ada syarat mungkin minimal punya pengalaman, tinggi badan, mungkin ada juga sekarang good looking dan lain sebagainya itu kan banyak banget ya di Indonesia kayak gitu. Nah, pendapat abang mengenai rekrutmen dalam mencari kerja di Indonesia tuh gimana sih? Kayak seharusnya tuh apa gitu yang harus diperbaiki? Seharusnya sih jangan terlalu untuk yang harus berpengalaman diutamakan sih, fresh graduate juga perlu karena mereka juga butuh pengalaman dan untuk terus belajar sih. Dari banyaknya kesulitan yang ada dalam mencari kerjaan, menurut abang siapa yang paling bertanggung jawab atas kondisi hal ini? Di dalam segi perusahaan atau ke yang Kan sekarang tuh banyak kan lulusan sarjana tapi nganggur. Nah, menurut abang kenapa sih bisa banyak lulusan sarjana yang nganggur? Oke. Mungkin karena minim pengalaman sih biasanya. Kalau kayak gitu rata-rata baru lulus nganggur. Udah gitu pilih-pilih kerjaan. Nama saya Itsna Fakhria dengan NIM 14056220037. Perkenalkan, nama saya Fadiatul Hati dengan NIM 14056220060. Perkenalkan, nama saya Muharromai Safatun dengan NIM 14056220041. Perkenalkan, nama saya Romatul Amalia Al-Fauzia dengan NIM 14056220012. Perkenalkan, nama saya Intan Aulia Rama dengan NIM 14056220021.